Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Tsumma sholatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, anak kembar makan buah naga. Apa kabar calon ahli surga? Cie, ahli surga. Perkenalkan, saya Mahyatun Ummu Fadilah, perwakilan dari Kecamatan Kutasari, akan menyampaikan tausiah tentang solusi segala urusan. Jika buah lemon itu asam, jadikanlah minuman yang manis. Jika hidupmu terasa suram, makanlah kue lapis. Loh, kok nggak nyambung ya? Bukan itu maksudnya. Jika hidupmu terasa suram, bersabarlah guys. Kebanyakan manusia pengennya sih hidup selalu bahagia. Saat muda kaya raya, terus foya-foya, apa-apa serba ada. Jalan-jalan kemana-mana, kemudian mati masuk surga. Sempurna. Punya rumah megah, mobil mewah, pasangan soleh-solehah, harta melimpah ruah, punya jabatan wah, bahkan sawah mambrah-mambrah. Tapi sayang, semua hanya mimpi saja. Faktanya, zaman semakin canggih, badan semakin ringkih, dompet semakin pipih, hidup semakin perih, cobaan datang silih berganti, membuat kita tertatih-tatih sambil merintih-rintih pada papih dan mami. Namun tidak ada solusi. Hidup kok seperti ini? Kaum muslimin, kaum muslimat, hidup tidak terlepas dari masalah dan penderitaan. Tidak ada yang lurus-lurus saja, lempeng-lempeng saja. Ada aja masalah yang ada. Allah memberi formulasi atau solusi dari semua masalah hidup kita. Seperti iklan sebelah, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Untuk masalah kita, apapun masalahnya, sabar dan sholat solusinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa sarana yang paling baik untuk menanggung segala macam cobaan ialah dengan sikap sabar dan banyak sholat. Saat hidupmu banyak masalah, tetangga tidak ramah, suami tiba-tiba marah, istri minta jatah, anak-anak butuh uang sekolah, cicilan di mana-mana, mau cari pinjaman susah, rasanya kepala mau pecah, maka bersabarlah dan sholatlah agar Anda jadi orang yang tabah, orang yang qanaah, tidak lemah dan senantiasa mendapat rahmah. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Rasulullah mendapat masalah,
beliau selalu menyikapi dengan sabar dan meminta petunjuk kepada Allah dengan sholat. Hal ini diterangkan oleh Aid Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan, bahwa jika Rasulullah ditimpa sebuah ketakutan, maka beliau akan segera melakukan sholat. Suatu waktu beliau berkata kepada Bilal, "Ketenanganku ada pada sholat." Jika hati terasa menyesak, masalah yang dihadapi terasa sangat rumit, dan tipu muslihat sangat banyak, maka bersegeralah datang ke tempat sholat dan sholatlah. Dengan sholat, hati terasa dekat pada Allah Sang Pemberi nikmat dan penerima taubat. Jangan pernah menyelesaikan masalah dengan menambah masalah yang baru. Saat kantong bolong, malah nyolong. Suami bentak-bentak, istrinya minggat. Istrinya sedang rapuh, suami malah selingkuh. Anak gawe pola, si ibu marah-marah. Angel wis angel. Maka dari itu, selesaikan semuanya dengan sabar, dengan kepala dingin, kendalikan emosimu dan ambil air wudhu, lalu sholatlah. Adem kan? Sholat bukan hanya sekedar sholat, lakukanlah sholat dengan tenang dan jangan tergesa-gesa. Sholat 5 waktu jangan sampai bolong. Alangkah baiknya jika ditambah dengan sholat sunnah yang lain. Sabar dan sholat itu beriringan. Kalau kita menghadapi masalah, sabar terus namun tidak sholat, nanti masalahnya semakin berat, tubuh tidak kuat, lama-lama jadi sekarat, akhirnya wafat. Rugi dunia akhirat. Kalau masalah diselesaikan dengan sholat saja tapi tidak sabar, membuat jantung berdebar-debar, emosi semakin terbakar, hati menjadi gusar, dan akhirnya terkapar. Sholat yang baik akan menghasilkan kemampuan bersabar. Sebaliknya, kesabaran yang baik akan menghasilkan sholat yang berkualitas. Sholat yang berkualitas adalah terjadinya dialog dengan Allah, sehingga melahirkan ketenangan dan kedamaian di hati. Sebab dalam sholat ada masa di mana Allah sangat dekat pada seorang hamba, yakni di kala sujud. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu ketika ia sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, mari kita jadikan sabar dan sholat sebagai media penting dalam hidup kita untuk benar-benar dekat kepada Allah untuk menemukan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Urip puyeng, urip sepaneng, sebab kakehen angen-angen. Sabar lan sholat biar anteng, ati tentrem uripe ayem. Urip puyeng, urip sepaneng, sebab kakehen angen-angen. Sabar lan sholat biar anteng, ati tentrem uripe ayem. Ati tentrem uripe ayem. Buah salak asem rasanya. Saya mohon like dan dukungannya. Bapak Arafik makan uyah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.